Jumpa lagi dengan saya, Pastor Paulus Halek Bere SSCC, dalam renungan harian Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, Kamis 8 Agustus 2024. Perayaan wajib Santo Dominikus, Imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah. Bacaan untuk renungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 25. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, inilah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikuti aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebuah pertanyaan yang menarik yang boleh kita renungkan pada hari ini adalah, siapakah anak manusia itu? Dalam hidup tentu saja kita pun bertanya pada diri, siapakah aku ini? Pertanyaan siapakah aku ini merupakan sebuah cara untuk introspeksi diri yang seringkali menunjuk pada pencarian identitas diri dan makna hidup. Jawaban atas pertanyaan ini sangat pribadi dan dapat bervariasi bagi setiap individu. Hal itu tergantung pada nilai, pengalaman, dan perspektif masing-masing. Saat kita bergumul dengan diri, kita pun membutuhkan pandangan orang lain terhadap diri kita. Karena itu disarankan agar setiap kita mau untuk membuka diri dalam merenung dan berdiskusi dengan orang lain. Jika merasa perlu, kita perlu mengklarifikasinya. Narasi rohani yang ditampilkan oleh penginjil Matius dalam Injil hari ini menunjukkan akan adanya sebuah pencarian dan pendalaman tali relasi antara Yesus sebagai sang guru dengan para muridnya. Yesus mencoba menggali pemahaman orang lain tentang dirinya melalui para murid. Kira-kira siapakah saya ini menurut kata orang? Lalu para murid menjawab, bagi banyak orang, Yesus engkau itu seperti Yohanes Pembaptis, seperti Nabi Elia, Nabi Yeremia, atau nabi-nabi yang lain. Yesus pun lebih mendalam lagi bertanya pada para muridnya, kalau kata orang seperti itu,
Maka apa katamu? Tujuannya adalah bukan Yesus hendak mencari pengakuan diri atau pujian terhadapnya dari orang banyak dan dari para murid. Namun Yesus hendak mengukur kedalaman iman dan kesiapsediaan diri mereka untuk menerima rencana keselamatan Allah dalam diri Mesias. Kisah narasi ini menampilkan sebuah perkembangan dialog yang sangat inspiratif dan mendalam antara Yesus dan para murid, di sini diwakilkan oleh Petrus. Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban ini tidak menambah nilai identitas diri pada Yesus, melainkan jawaban tersebut meyakinkan Yesus akan kualitas diri Petrus sebagai muridnya. Karena itu Yesus mengukuhkan diri Petrus sebagai muridnya yang sah dan kokoh. Ada tiga tugas yang Yesus berikan kepada Petrus, yaitu Yesus mengajak Petrus untuk selalu hidup dalam sukacita. Dan hal yang kedua, Yesus mengajak Petrus untuk memiliki semangat totalitas diri sebagai pribadi yang baru. Yesus katakan bahwa engkau adalah Petrus. Lalu Yesus mengajak hal yang ketiga, bersedia agar Petrus melanjutkan karya keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus bagi dunia. Apa yang kau ikat dunia akan terikat di dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, setiap kita tentu saja memiliki pengalaman beragam dalam menghidupi iman akan Yesus. Namun saat ini, bila Yesus bertanya pada dirimu dan diriku, apa kata kita tentang Yesus dalam realitas hidup kita saat ini? Beranikah kita menjawab seperti Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup? Saya yakin akan muncul beragam jawaban. Namun ada hal yang menyatukan semua jawaban kita adalah, semoga Yesus kita selalu meyakini bahwa Yesuslah sebagai Mesias. Dialah Allah yang hidup di antara kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat Pesta Santo Dominikus untuk kita semua. Tuhan memberkati.